Pengertian tumbuhan lumut atau Bryophyta. Bryophyta berasal dari bahasa Yunani yaitu bryon yang berarti lumut dan phyton yang berarti tumbuhan. Lumut merupakan anggota kingdom Plantae atau tumbuhan yang paling sederhana. Lumut bisa dikatakan sebagai bentuk peralihan antara Thaliophyta atau tumbuhan bertalus belum memiliki akar, batang, dan sejati, dengan Cormophyta atau tumbuhan berkormus sudah memiliki akar, batang, dan sejati. Oke, kita lanjut ke cara hidup lumut. Cara hidup lumut, lumut memiliki klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Sebagian besar merupakan tumbuhan terestrial atau hidup di daratan. Kita lanjut ke habitat lumut. Habitat lumut ada yang hidup di tanah, tembok, bebatuan lapuk, menempel di kulit pohon atau epifit, hidup di air atau hidrofit, dan tempat lembab atau hidrofit. Selanjutnya, ciri-ciri tubuh lumut. Tubuh lumut ada yang berbentuk lembaran, misalnya lumut hati, Hepatitopsida, tumbuhan kecil dan tegak, misalnya lumut daun atau Bryopsida, yang berukuran kecil memiliki tinggi sekitar 1-2 cm, yang berukuran besar memiliki tinggi sekitar 20 cm. Kita lanjut ke reproduksi lumut. Reproduksi lumut terjadi secara aseksual atau vegetatif dan seksual atau generatif. Aseksual dengan pembentukan spora melalui pembelahan meiosis sel induk spora di dalam sporangium, pembentukan gemaikat atau piala tunas, dan fragmentasi. Seksual melalui fertilasi atau pembuahan ovum oleh spermatozoid yang menghasilkan zigot. Zigot sporofit berumur 3-6 bulan. Oke, kita lanjut ke klasifikasi lumut. Yang pertama adalah Hepatitopsida atau lumut hati. Tumbuhan talus dengan tubuh berbentuk lembaran, tipis, dan berlobus. Umumnya tidak berdaun, namun ada juga yang berdaun. Tumbuh mendatar dan melekat pada substrat dengan menggunakan rhizoidea. Banyak ditemukan di tanah yang lembab, terutama daerah hutan hujan tropis. Namun ada juga yang tumbuh di permukaan air. Yang kedua adalah Anhoceratopsida atau lumut tanduk. Disebut juga howard, berbentuk seperti lumut hati, tetapi sporofitnya berbentuk kapsul memanjang seperti tanduk dan mengandung kutik gelap. Sporofit tumbuh dari jaringan cawan Archegonium. Setelah masak, ujungnya akan terbelah dua. Sporogonium memiliki benang-benang elater yang mengatur pengeluaran spora, dan pada kapsulnya terdapat stomata. Ada yang berumah satu dan ada yang berumah dua. Yang ketiga adalah Bryopsida atau lumut daun. Merupakan lumut sejati. Ciri-cirinya, tubuh berupa talus, warnanya hijau, hidup berkelompok, menempel pada tembok, batu, dan tanah. Hidup di tempat yang lembab, belum mempunyai jaringan penyangkut. Alat kelamin terdiri dari antheridium atau jantan dan archegonium atau betina. Mempunyai sifat seperti busa, menyerap, dan menahan air. Dan selanjutnya adalah siklus hidup tumbuhan lumut. Bisa dilihat dalam gambar mulai dari meiosis sampai dengan kapsul, dan yang terakhir adalah struktur tumbuhan lumut. Bisa dilihat juga dalam gambar dan perhatikan dengan baik. Sekian, itu tadi penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.